Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang tekanan dan statika fluida. Jadi ini adalah bagian dari bab 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tekanan dan jenis tekanan ya. Seperti apa itu tekanan atmosfer, tekanan gas, tekanan vakum, dan juga kita akan membahas tentang alat pengukur tekanan. Jadi dua bahasan itu yang akan kita bahas hari ini. Tekanan dan statika fluida bagian A, yaitu tekanan dan jenis tekanan ya. Bagian A adalah tekanan dan jenis tekanan. Oke, pertama adalah tekanan. Tekanan itu adalah besaran gaya yang diterapkan pada suatu benda. Jadi tekanan itu hubungannya dengan gaya yang bekerja di suatu benda. Anda lihat gambar 3.1, ilustrasi gaya yang bekerja pada tegak lurus terhadap permukaan objek. Oke, Anda lihat gambarnya. Tekanan itu bisa terjadi karena adanya gaya yang diterapkan tegak lurus pada permukaan benda, seperti saat kita menekan sebuah benda atau saat suatu benda ditekan oleh gaya beratnya sendiri, itu tekanan. W itu tekanan juga. Semakin besar gaya yang diterapkan dan semakin kecil luas permukaan yang ditekan, maka tekanan akan dirasakan semakin besar. Ya. Jadi kalau besar gayanya makin besar, luasannya yang ditekan makin kecil, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Oke. Ini simple ya. Rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A, di mana Fp-nya adalah tekanan, ya kan? F-nya adalah gaya yang diterapkan, kemudian A adalah luasan tekanannya. Dalam rumus tersebut, tekanan dihitung dengan membagi besar gaya yang diterapkan pada benda dengan luas permukaan benda yang ditekan oleh gaya tersebut. Semakin besar gaya yang diterapkan pada suatu benda akan semakin kecil luas permukaan benda yang ditekan, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Tadi sudah saya sebut ya. F-nya makin besar, A-nya makin kecil, tekanannya makin besar. Ya kan? Kalau A-nya makin besar, F-nya makin kecil, tekanannya makin kecil. Begitu juga sebaliknya ya tadi ya. Oleh karena itu, rumus tekanan sangat penting untuk memahami dalam mempelajari konsep fisika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke ya, itu adalah tentang tekanan. Sekarang jenis tekanan ya. Tekanan jenisnya itu banyak sekali. Terdapat berbagai jenis tekanan. Anda lihat pada gambar 3.2 nih, jenisnya banyak sekali. Ada tekanan mutlak, ada tekanan diferensial, ada tekanan gauge, ada tekanan vakum, ada tekanan atmosfer. Kita bahas satu-satu. Lihat gambarnya ya, gambar 3.2 jenis tekanan. Tekanan atmosfer. Apa itu tekanan atmosfer? Tekanan atmosfer adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat kolom udara yang menekan suatu daerah pada permukaan bumi. Tekanan atmosfer pada permukaan laut biasanya disebut sebagai tekanan standar atau tekanan normal. Jadi karena kan tekanan di bumi sendiri itu kan bervariasi dari ketinggian dari permukaan air laut sampai ke pegunungan misalnya, itu berbeda tekanannya. Semakin naik tekanan semakin turun. Maka standarnya adalah tekanan atmosfer yang berada di permukaan laut. Oke. Kemudian tekanan gauge adalah tekanan yang diukur di atas tekanan atmosfer yang pada suatu tempat. Tekanan gauge sering juga disebut dengan alat ukur tekanan seperti tekanan ban kendaraan Anda. Gauge itu alat untuk mengukur tekanan. Misalnya Anda ke bengkel, Anda pompa sepeda motor atau sepeda Anda, itu Anda memakai alat ukur, itu namanya tekanan gauge. Itu tekanan yang diukur di dalam ban dengan gauge itu berbeda dengan tekanan atmosfer. Oke. Kemudian ada lagi namanya tekanan vakum, adalah tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer, tekanan di bawah tekanan atmosfer pada suatu tempat. Tekanan vakum sering ditemukan dalam sistem vakum seperti tabung-tabung sinar X ya. Kemudian ada lagi tekanan mutlak, adalah tekanan yang diukur dari titik nol mutlak, yaitu titik di mana tidak ada tekanan udara sama sekali. Jadi ukurannya itu nol, itu tidak ada tekanan udara sama sekali. Tekanan mutlak atau juga disebut tekanan absolut. Kemudian tekanan diferensial adalah perbedaan antara dua nilai tekanan pada titik yang berbeda.
Tekanan diferensial sering digunakan dalam aplikasi teknik seperti sistem pendingin dan sistem pengukuran aliran fluida. Oke ya. Kita akan bahas satu-satu lebih detail lagi. Pertama adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer juga disebut sebagai tekanan barometrik. Nah, tekanan atmosfer didefinisikan sebagai gaya persatuan luas yang bekerja pada permukaan oleh berat udara yang menekan permukaan tersebut. Ini kan kita bicara permukaan di permukaan udara kan, di permukaan laut gitu kan, di bumi gitu. Tekanan atmosfer pada permukaan laut sekitar 1 atm. 1 atm dapat diukur dalam beberapa satuan yang setara dalam satuan berbeda. Jadi tekanan ukuran 1 atm, misalnya 1 atm dapat diukur dengan menggunakan satuan 760 mm Hg ya. 760 mm Hg yang disebut juga sebagai tekanan udara standar atau tekanan atmosfer standar ya. 1 atm 760 mm Hg. Satuan lain yang setara dengan 1 atm apa? Itu 14,7 psi, pounds per square inch. Jadi 1 atm 760 mm Hg itu sama dengan 18,7 psi. Atau apalagi? Atau kilopascal. Berapa? 101 kilopascal atau 101.000 pascal sama. Apalagi 1,013 bar ya kan. Jadi ATM bar sama barometer ya 1,013. Jadi sering dipermudah 1 ATM ya 1 bar padahal bukan 1,013 bar. Satuan-satuan ini dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam berbagai situasi. Ya banyak ya, semua butuh ukuran ini dalam kedokteran, otomotif, industri dan sebagainya. Oleh karena itu, pemahaman tentang satuan tekanan dan cara mengukurnya sangat penting dalam mempelajari konsep fisika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan gauge. Tekanan gauge adalah tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Tekanan gauge adalah tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Ya, itu reaktif terhadap atmosfer. Tadi atmosfer di atas. Tekanan gauge digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara suatu sistem dan tekanan atmosfer sekitarnya. Oleh karena itu, pembacaan pengukur tekanan menunjukkan nilai 0 pada tekanan atmosfer atau 0 psi. Jadi pada tekanan atmosfer, pada atmosfer itu ada 1 atm 1,013 bar, 101 kilopascal, 14,7 psi, itu dianggap 0 di gauge, padahal ada tekanannya kan. Jadi ban Anda itu sebenarnya tekanan gauge, pada atmosfernya ada tekanan, ya kan? Kadang-kadang tekanan seperti PSI tadi dapat ditambahkan dengan huruf G di akhirnya menjadi PSIG ya. Jadi ada tulisan PSIG. Namun tanpa huruf G juga dapat dipahami sebagai tekanan gauge. Jadi PSIG, G gauge, ya kan? Tapi kalau Anda punya alat ukur, ini gambar 33, tidak ada gauge-nya ya. Itu tetap gauge gitu ya. Jadi dipahami sebagai tekanan gauge walaupun tidak ditentukan secara eksplisit. Contoh penggunaan tekanan gauge adalah dalam pengukuran kendaraan pada ban mobil, di mana tekanan dalam ban diukur dengan membandingkan tekanan dalam ban dengan tekanan udara atmosfer sekitarnya. Atau dalam pengukuran tekanan dalam tabung gas, di mana tekanan gas diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Pemahaman tentang konsep tekanan gauge dan bagaimana mengukurnya merupakan bagian penting dalam belajar fisika. Oke ya, Anda sudah tahu tekanan gauge, Anda sudah tahu tekanan atmosfer. Sekarang kita lebih detail lagi ke tekanan vakum. Apa itu tekanan vakum? Tekanan vakum adalah tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Jadi tekanan vakum itu lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Sehingga seringkali juga disebut tekanan negatif. Jadi lebih rendah dari tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer misalnya ada tekanan atmosfer 0,01, ini di bawahnya. Atau tekanan negatif. Tekanan vakum dapat dihasilkan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh udara dari suatu ruang tertutup. Kalau kita mengeluarkan udaranya, dia akan menjadi vakum, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer di sekitarnya. Namun dalam praktiknya, tekanan vakum sempurna atau benar-benar nol tidak mungkin tercapai. Dimanapun ada ruang kosong akan selalu ada sejumlah partikel yang tersisa di dalamnya, seperti molekul, gas, debu, dan partikel lain, sehingga tidak mungkin sebenarnya ada sebuah ruang yang vakum. Oleh karena itu, tekanan vakum dihasilkan dalam praktiknya hanya bisa mencapai sekitar 10-3 hingga
atau 10 sampai 7 ATM. Tergantung pada teknologi dan alat yang digunakan. Jadi pada kondisi normal nggak akan dicapai, tapi dengan teknologi untuk memvakum bisa gitu kan, seperti itu. Oke ya, vakum di bawah 0 atmosfer. Kita udah tahu tekanan atmosfer, kita sudah tekan vakum, kita sudah tahu tekanan gauge. Sekarang kita tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan yang diukur dengan mempertimbangkan tekanan atmosfer sebagai 0 absolut. Ya kan? Jadi mempertimbangkan atmosfernya. Artinya tekanan mutlak tidak tergantung pada tekanan atmosfer atau tekanan di lingkungan sekitarnya. Tekanan mutlak biasanya diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan khusus yang dapat membaca tekanan dari 0 absolut. Tekanan mutlak dapat dihitung dengan menambahkan tekanan atmosfer dengan tekanan gauge. Misalnya jika tekanan atmosfernya 1 atm dan tekanan gauge-nya itu 2 psi, maka tekanan mutlaknya adalah berapa? 15,7 psi. Misalnya Anda memompa ban mobil Anda. Di gauge itu ada di gauge itu adalah tertera 2 psi. Di gauge ya, di gauge 2 psi. Padahal kita punya 1 atm ya, tekanan 1 atm di udara ini adalah 1 atm atau 14,7 psi. Maka tekanan mutlaknya itu 15,7, hasil penambahan antara tekanan atmosfer plus tekanan gauge. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tekanan diferensial. Apa itu tekanan diferensial? Tekanan diferensial adalah perbedaan tekanan antara dua titik. Jadi perbedaan tekanan antara dua titik. Misalnya, jika kita ingin mengetahui perbedaan tekanan di udara di dalam ruang dan di luar ruangan, kita dapat menggunakan pengukur tekanan diferensial. Pengukur tekanan diferensial biasanya memiliki dua input untuk dihubungkan ke dua titik yang ingin diukur, yaitu tadi yang di dalam dan di luar ya. Satu input di dalam ruangan, sedangkan input lain di titik di luar ruangan. Jika tekanan di dalam ruangan lebih besar daripada tekanan di luar ruangan, di dalam lebih besar daripada luar ruangan, maka pengukur tekanan diferensial akan menunjukkan nilai positif. Di dalamnya lebih besar sama dengan luaran positif. Dan jika tekanan di dalam ruangan lebih rendah daripada tekanan di luar ruangan, maka pengukur tekanan diferensial akan menunjukkan nilai negatif. Pengukur tekanan diferensial digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem ventilasi, pengukuran kecepatan aliran udara, dan pengukuran perbedaan tekanan dalam sistem pipa atau tangki, perbedaan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah gitu ya. Itu banyak sekali. Misalnya tabung venturi, tekanan di dalam dan luar berapa, itu ada tekanan diferensial. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan ya materi mekanika fluida. Kita menginjak ke bab 3, yaitu tekanan dan statika fluida ya, tekanan dan statika fluida. Subbabnya adalah masuk ke B, alat pengukur tekanan. Baik, kita akan membicarakan berbagai macam alat pengukur tekanan. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah barometer ya, ada barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan barometrik. Tekanan atmosfer itu sering diukur dalam satuan standar atmosfer ATM yang didefinisikan sebagai tekanan yang dihasilkan oleh kolom merkuri setinggi 760 mm pada 0 derajat Celcius di bawah percepatan gravitasi standar. Jadi maksudnya ya, standar atmosfer itu ya, satuan standar atmosfer itu bisa didefinisikan juga dengan kolom merkuri. Nah, kita kan sudah membahas kolom merkuri kan pada bagian sebelumnya. Setinggi apa? Setinggi 760 mm pada kondisinya 0 derajat dan percepatan gravitasi standar. Kalau ketinggiannya lebih atau kurang dari 760 mm artinya tekanannya tidak tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer itu ketika 760 mm. Oke ya, mudah-mudahan paham. Selain itu, terdapat juga satuan tekanan lain,
Ya, misalnya kita menggunakan Pascal, kilopascal, bar, PSI, ya, pound per square inch. Itu adalah tekanan satuan-satuan yang sering kita gunakan. Kita bisa menyebut satu ATM itu 1 bar, walaupun tidak tepat 1 bar, 1,013 kan. Dan 1 ATM itu 101 kilopascal misalnya. Oke ya. Tekanan barometrik sering digunakan dalam aplikasi meteorologi. Apa itu meteorologi? Ya, ilmu yang memprediksi cuaca salah satunya kan. Semakin rendah tekanan barometrik, semakin besar kemungkinan terjadinya cuaca buruk seperti hujan atau badai. Itu salah satu ilmu yang ada di meteorologi. Atau ya misalnya semakin tinggi tekanan barometrik, semakin besar kemungkinan cuaca cerah. Ya. Oke, Anda lihat gambar 3.7 ya di samping, yaitu barometer, alat mengukur barometernya kan. Di situ ada sebuah tabung vakum, bawahnya ada sebuah seperti bejana, isinya apa? Isinya merkuri. Di situ ada H, ketinggian. Ya. Kemudian PATM, tekanan atmosfer itu rho kalikan G kalikan H. Nanti kita akan melihat detailnya si barometrik ini ya. Oke, kemudian kita menginjak ke manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan kecil hingga sedang. Ya. Kita ulangi, manometer itu alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan kecil hingga tekanan sedang. Alat ini terdiri dari tabung tertutup dengan satu atau lebih cairan seperti merkuri, air, alkohol, atau minyak. Anda bisa lihat di gambar 3.8 ya. Manometer tipe tabung U ya. Anda lihat gambarnya seperti itu. Satuan yang digunakan pada manometer ini itu PSI, bisa PSF, pound per square foot, atau milimeter Hg, atau milimeter air raksa. Hg itu air raksa. In Hg, inci air raksa, bar, ATM, dan Newton per meter kuadrat. Oke, jadi banyak sekali satuan yang bisa kita gunakan, tidak hanya satu tok itu ya. Alat pengukur tekanan atau vakum ya adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfer. Kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Alat ini dapat berbentuk analog atau digital. Ya, kalau digital ya berarti computerized ya, tinggal menunjukkan angka. Satuan yang digunakan pada alat pengukur tekanan itu juga sama dengan manometer. Dengan alat seperti manometer ini, kita dapat mengukur tekanan dalam berbagai jenis sistem. Maksudnya adalah misalnya sistemnya itu gas atau cairan. Misalnya, manometer dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ban mobil atau tekanan air untuk pipa. Manometer memiliki beberapa jenis untuk mengukur sebuah tekanan. Antara lain ada berbagai manometer ya, antara lain manometer teknik. Saat manometer gauge tidak terkena tekanan dari zat yang diukur, maka jarum pengukurnya akan menunjukkan angka 0. Angka 0 itu jika tidak terkena zat. Alat ini hanya mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer di sekitarnya. Dalam penggunaannya, manometer gauge ini banyak digunakan di industri ketel uap, sistem rem udara, dan juga digunakan oleh inspektur sistem tekanan untuk memastikan sistem bekerja baik dengan aman. Maksudnya apa sih manometer teknik? Ya itu manometer gauge, yaitu manometer ada gauge-nya, manometer ada alat ukurnya. Jadi itu mengukur tekanan relatif terhadap atmosfer. Kenapa? Karena kalau tidak relatif itu absolut. Jadi dia tidak mengukur dari tekanan benar-benar 0 sampai tekanan atmosfer yang berupa 1 atm, itulah tekanan relatif. Oke ya. Nah, kemudian manometer itu
manometer teknik atau manometer gauge itu tekanan relatif, kemudian ada manometer untuk mengukur tekanan absolut. Nah, ini beda lagi kan, karena dia mengukur keseluruhan. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan mutlak absolut suatu zat. Tekanan mutlak itu apa? Adalah tekanan yang diukur dengan memperhitungkan tekanan atmosfer ya. Bolak-balik saya ungkapkan bahwa absolut atau mutlak itu terkait dengan tekanan dari atmosfer. Manometer ini menggunakan tekanan atmosfer sebagai tekanan referensi dan mengukur tekanan zat di atas tekanan atmosfer. Jadi ditambahkan berapa tekanan relatifnya. Satuannya dapat dinyatakan dalam PSI biasa, PSI ya, A-nya absolut. Pada saat digunakan ya, nilai tekanan mutlak zat yang diukur adalah tekanan teknikalnya, tekanan tekanan gauge-nya ditambah dengan tekanan atmosfer yang digunakan. Nah, kemudian ada lagi alat untuk mengukur tekanan, yaitu selain barometer, selain manometer, ada lagi tabung Bourdon ya. Tabung Bourdon itu apa? Tabung Bourdon adalah alat pengukur tekanan yang terdiri dari sebuah tabung logam berongga yang kemudian dia ditekuk seperti pengait dengan ujung tertutup dan dihubungkan dengan jarum penunjuk. Tekukan pada tabung akan berubah seiring dengan perubahan tekanan dan perubahan ini akan diteruskan ke jarum penunjuk pada dial. Anda lihat di gambar 3.9 tabung Bourdon tipe tabung C. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu cara kerjanya adalah pada perubahan bentuk logam berongga yang ditekuk saat terkena tekanan. Ketika tekanan masuk ke dalam tabung ya, Anda lihat tekanan mulai masuk ke dalam tabung bagian bawah, pressure entry itu. Maka tekanan ini akan menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon. Ya kan? Jadi ketika diberi tekanan, itu akan menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon. Perbedaan tekanan ini akan menyebabkan tabung Bourdon melengkung ke arah luar atau ke dalam. Nah, ketika dia dapat tekanan, dia akan melengkung, membuat lengkungan. Nah, perubahan bentuk ini kemudian diubah menjadi gerakan linear. Jadi, lengkungan itu diubah menjadi gerakan linear melalui perangkat pengubah bentuk seperti gigi pinion. Nah, Anda juga yang bagian yang otomotif kan sudah pernah sistem kemudi kan, ini juga sama membentuk gigi pinion kan. Nah, ini hampir mirip gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya akibat dari lekukan menggerakkan gigi pinion, selanjutnya akan dihubungkan dengan jarum penunjuk pada skala sehingga jarum penunjuknya kan bergerak. Dengan cara ini kita dapat membaca berapa besaran tekanan yang diukur pada alat pengukur tekanan Bourdon ini. Jadi tipe Bourdon itu ada beberapa, salah satunya adalah tipe C. Selain ada tipe C, ada tipe spiral, ada tipe helikal. Kita bahas satu-satu yang tipe C. Ya tipe C Anda lihat di gambar 3.9 tadi ya. Digunakan pada tekanan 15 ya, pada tekanan rendah 15 sampai 100.000 PSIG. Ini kan. G-nya apa? Gauge ya, relatif gitu ya, dengan akurasi plus minus 0,1 sampai plus minus 5%. Artinya apa? Jika suatu tipe C memiliki rentang pengukuran 1000 PSIG, maka akurasinya bisa mencapai plus minus 10 hingga plus minus 50 PSIG. Tergantung dari kisaran yang diukur. Semakin besar rentang yang diukur, semakin besar pula biasanya toleransi atau batas kesalahannya. Kayak itu tipe C. Nah, sekarang tipe spiral. Anda lihat gambar di gambar 3.10. Digunakan pada tekanan menengah tetapi dapat juga mengukur sampai tekanan 100.000 PSIG dengan akurasi sebesar plus minus 0,5%. Spiral ini dinamakan seperti itu karena apa? Karena alat ini memiliki bentuk yang spiral atau ulir pada bagian dalamnya yang akan mengalami perubahan bentuk ketika dikenai tekanan.
Perubahan bentuk ini kemudian akan diubah menjadi gerakan pada jarum penunjuk pada skala, sehingga kita dapat membaca besaran tekanan pada alat ukur tersebut. Anda lihat di gambar titik 10 tabung Bourdon tipe spiral ya. Ketika mendapati tekanan di poin masuknya ya, pressure inlet, maka tekanan itu akan disalurkan ke spiralnya. Maka spiral itu akan bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan. Pergerakan spiral ini akan ditransfer ke jarum, sehingga jarumnya akan terlihat jarumnya akan bergerak sesuai dengan skala yang akan kita amati. Skala tergantung dari tekanannya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Tipe yang terakhir adalah tipe helikal. Anda lihat gambarnya, gambar 3.11 tabung Bourdon tipe helikal. Tipe helikal adalah salah satu jenis alat pengukur tabung Bourdon yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam rentang 100 hingga 80.000 PSIG. Jadi ini lebih maksimalnya lebih rendah dan minimalnya lebih tinggi ya, jadi menengah gitu ya. Alat ini bekerja dengan prinsip perubahan tekanan yang diterapkan pada elemen pengukur yang fleksibel spiral tadi, sehingga menghasilkan pergerakan jarum pada skala. Tekanan ditransfer ke spiral, spiral ditransfer ke jarum. Jadi seperti itu. Oke ya, tipe helikal ini tingkat kepercayaannya ya plus minus 0,5% sampai 1%. Dan alat ini banyak digunakan loh di industri dan aplikasi lainnya yang membutuhkan pengukuran tekanan yang presisi dan konsisten. Anda lihat, oh sorry ya, yang helikal itu mohon maaf di gambar 3.3.11. Jadi pressure itu di convert ke helikal tadi, bukan spiral. Kalau yang tadi spiral ya, ke helikal tadi, sehingga pergerakan dari si helikal ini ya itu akan mempengaruhi rotation pada porosnya. Nah, rotasi ini yang akan menyebabkan jarum itu akan bergerak ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Alat yang keempat itu adalah transducer. Kita sudah lihat sebelumnya tabung Bourdon, manometer, barometer. Sekarang transducer tekanan. Transducer adalah alat yang digunakan untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Alat ini memiliki banyak jenis yang berbeda-beda ya, tetapi prinsip-prinsipnya sama, yaitu dengan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik. Ya, kata kuncinya tekanan, sinyal listrik. Beberapa jenis transducer tekanan yaitu pengukur regangan, kapasitasi, potensiometrik, dan kawat resonansi. Ya, Anda lihat di gambar 3.12 transducer tekanan. Jadi alatnya seperti itu ya, dia menerima tekanan, ada kabel, kemudian ada pengubah tekanan itu menjadi arus listrik. Misalnya pengukur regangan ya, pengukur regangan bekerja dengan cara memanfaatkan perubahan panjang atau deformasi suatu bahan ketika diberi tekanan. Bahan ini biasanya berupa logam atau bahan komposit. Jadi ketika bahan tersebut diberi tekanan, panjangnya akan berubah. Dan perubahan ini akan dicatat oleh alat pengukur regangan. Perubahan ini juga dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kemudian ada kapasitansi yang bekerja dengan cara mengubah jarak antara dua plat logam yang didekatkan ketika diberi tekanan menjadi perubahan kapasitansi. Jadi ada dua plat logam, ketika diberi tekanan dia akan membuat perubahan kapasitansi. Perubahan kapasitansi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian ada lagi potensiometrik ya, bekerja dengan cara mengubah tekanan menjadi perubahan resistansi atau tahanan. Tentu saja dengan resistor ya. Perubahan resistansi ini kemudian diukur dengan menggunakan potensiometer dan diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kawat resonansi bekerja dengan cara memanfaatkan getaran kawat yang dihasilkan oleh tekanan yang diberikan pada permukaan kawat. Jadi getaran ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi ya, transducer tekanan strain gauge. Anda lihat gambar di gambar 3.13, transducer tekanan strain gauge. Strain gauge transducer adalah alat yang memiliki fungsi utama untuk mengukur gaya dan regangan. Jadi
transducer tekanan stage gauge ini untuk mengukur gaya dan regangan. Ketahanan dari strain gauge akan berubah ketika suatu gaya diterapkan pada alat tersebut. Alat ini akan memberikan output pada listrik yang berbeda tergantung pada gaya yang diterapkan. Strain gauge transducer sering digunakan untuk mengukur tekanan, berat, dan tegangan. Ya, jadi dia bisa mengukur tekanan, bisa mengukur berat, bisa mengukur tegangan. Strain gauge transducer dapat digunakan dalam berbagai macam industri, yaitu seperti industri teknik mesin, rel kereta api, atau di laboratorium metrologi atau pengujian. Namun tidak semua pengujian dapat menggunakan alat ini, tergantung pada kebutuhan pengujian yang dilakukan. Alat ini sangat berguna dalam memastikan kualitas suatu produk dan menjamin keamanan serta kehandalan suatu sistem. Jadi alatnya sekali lagi seperti gambar 13 ya. Kemudian ada lagi transducer piezoelektrik. Apa itu? Yaitu suatu komponen elektronika yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Atau sebaliknya. Dasarnya apa? Dasarnya efek piezoelektrik. Nah, Anda lihat gambar 314 transducer piezoelektrik. Ya. Bahan piezoelektrik memiliki sifat yang uniknya. Ini karena materialnya pada piezoelektrik ini. Dia memiliki sifat yang unik. Apa itu? Yaitu jika bahan tersebut diberikan tekanan atau regangan, kebalikannya tekanan, ditarik gitu ya, maka bahan tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik. Jadi kalau ditekan atau diregangkan itu menghasilkan tegangan listrik. Ini material yang unik karakteristiknya ya. Sebaliknya, jika bahan tersebut diberikan tegangan listrik, maka bahan tersebut akan mengalami perubahan dimensi atau getaran. Nah, kalau ditekan atau diregangkan dia menghasilkan listrik, kalau dikasih listrik dia akan menimbulkan getaran atau perubahan dimensi pada material itu. Ini material yang unik memang. Piezoelektrik banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Ya, misalnya speaker gitu ya, speaker pada ponsel atau jam alarm. Ya, selain itu juga digunakan sebagai alat ukur tentu saja, mengukur tekanan, getaran, deformasi. Ya, perubahan bentuk deformasi itu pada material. Alat pengukur ini menggunakan bahan piezoelektrik sebagai sensor untuk mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal listrik. Ini sinyalnya dapat diukur. Dengan begitu, kita dapat mengukur tegangan atau regangan yang diterapkan pada material dengan menggunakan alat ukur ini. Ya intinya kalau ada perubahan tekanan, perubahan regangan, dia akan menimbulkan listrik. Kalau dikasih listrik, dia akan menimbulkan perubahan tegangan atau deformasi atau perubahan atau getaran gitu ya. Prinsip kerja piezoelektrik gimana sih? Ya Anda cek di gambar 315 ya. Sudah berkali-kali saya ungkapkan ya supaya Anda lebih mengena. Prinsipnya adalah sebagai berikut, yaitu pada dasarnya ketika piezoelektrik dua buah bidang yang berdempet ya. Anda cek di gambar itu. Ketika bidang tersebut disebut bidang positif dan bidang negatif. Ketika bahan piezoelektrik diberi tekanan atau regangan, maka molekul-molekul dalam bahan tersebut akan bergerak dan menghasilkan dipol elektrik. Jadi ketika diberi tekanan atau regangan, ditarik, material ini akan bergerak sehingga molekul-molekul yang ada di dalamnya bergerak dan menghasilkan dipol elektrik. Dipol elektrik akan memicu aliran listrik. Nah, oke ya. Itu rutenya. Bahan piezoelektrik memiliki struktur kristal yang berbeda-beda tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Jadi ada berbagai material yang bisa digunakan ya untuk piezoelektrik dan masing-masing memiliki struktur kristal yang berbeda-beda. Struktur kristal ini akan menentukan arah dipol elektrik yang terbentuk ketika bahan tersebut diberi tekanan atau regangan. Sehingga banyak piezoelektrik yang berbeda memiliki sifat piezoelektrik yang berbeda pula. Jadi karena material yang berbeda juga sifatnya agak sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama. Prinsip kerja material yang seperti ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Ya tadi seperti speaker buzzer ya pada perangkat elektronik ya kan. Apa sih dalam buzzer itu? Speaker kecil tersebut arus listrik dialirkan melalui bahan piezoelektrik yang menghasilkan getaran mekanik pada bidang piezo.
sehingga menghasilkan bunyi. Jadi arus listrik dialirkan, dia menghasilkan getaran. Getaran itu kan menghasilkan bunyi. Itulah yang digunakan pada speaker. Oke ya. Jadi materi tentang bab 3 bagian B yaitu alat pengukur tekanan kita sudah jelaskan, barometer, manometer, tabung Bourdon, kemudian transducer, kemudian piezoelektrik yang terakhir tadi sudah kita jelaskan. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya pada presentasi berikutnya. Terima kasih. Ya, saya kira ini bagian A, tekanan dan jenis tekanan sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian B, alat pengukur tekanan. Terima kasih.